Halo Sobat Kasih Fakta, kamu pasti nggak nyangka, negara yang wilayahnya kecil dan penduduknya jauh lebih sedikit dibandingkan banyak negara besar, ternyata mampu membuat Amerika, Eropa, Iran hingga seluruh Timur Tengah ikut bereaksi. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa satu serangan di Israel bisa mempengaruhi harga minyak, hubungan diplomatik, bahkan keamanan negara yang jaraknya ribuan kilometer? Apakah semua itu terjadi karena kekuatan militernya, atau karena terlalu banyak kepentingan dunia yang bertemu di satu wilayah kecil tersebut? Jawabannya ternyata bukan hanya soal perang. Ada faktor peta, sejarah, agama, teknologi, dan hubungan rahasia antar negara yang membuat Israel sulit diabaikan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Israel bukan negara yang memenuhi peta dengan wilayah luas. Luas daratannya hanya sekitar 22.000 km persegi, sedangkan jumlah penduduknya jauh di bawah negara-negara besar. Namun, setiap ketegangan yang muncul di wilayah ini dapat memicu reaksi dari Washington, Teheran, Kairo, Ankara, hingga berbagai ibu kota Eropa. Mengapa wilayah sekecil itu mampu menarik perhatian sebesar ini? Jawabannya dapat ditemukan dengan melihat letaknya. Israel berada di pesisir timur Laut Mediterania, tepat di kawasan yang menghubungkan Asia, Afrika, dan jalur menuju Eropa. Di selatan, negara ini memiliki akses ke Teluk Akabah dan Laut Merah. Di sekelilingnya terdapat Mesir, Yordania, Suriah, Lebanon, serta wilayah Palestina. Sejak zaman kuno, jalur tersebut telah dilalui pedagang, pasukan, peziarah, dan kerajaan. Siapapun yang menguasai kawasan ini dapat mengawasi pergerakan antara benua, pelabuhan, jalur darat, dan wilayah strategis di Timur Tengah. Karena itulah, tanah yang kecil ini berulang kali menjadi tempat pertemuan perdagangan, kekuasaan, agama, dan peperangan. Pada 14 Mei 1948, para pemimpin Yahudi memproklamasikan berdirinya Israel. Hanya sehari kemudian, pada 15 Mei 1948, perang meluas setelah pasukan dari beberapa negara Arab memasuki bekas wilayah mandat Palestina. Artinya, sejak hari pertama berdiri, Israel langsung menghadapi persoalan perbatasan, pengungsi, permusuhan regional, dan ancaman perang. Pada 11 Mei 1949, Israel diterima menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Akan tetapi, pengakuan internasional tidak serta-merta menghapus sengketa mengenai batas wilayah dan nasib penduduk Palestina. Garis yang terbentuk setelah Perang Pertama bukanlah perbatasan damai yang disepakati semua pihak, melainkan garis gencatan senjata. Sejak saat itu, peta kawasan tampak tenang di atas kertas, tetapi tetap menyimpan ketegangan di lapangan. Setiap bukit, lembah, jalan, dan kota memiliki nilai militer yang dapat menentukan seberapa dekat ancaman bergerak menuju pusat negara dalam hitungan jam ketika konflik kembali meletus mendadak. Keadaan itu membentuk cara Israel memandang keamanan. Wilayah Israel relatif sempit dan memanjang. Sebagian besar penduduk, kawasan industri, pelabuhan, bandara, pusat ekonomi, dan kota utama berada di bagian tengah serta pesisir. Jarak antara lokasi penting dengan perbatasan tidak terlalu jauh. Bagi negara yang wilayahnya sangat luas, kehilangan beberapa kilometer tanah belum tentu langsung mengguncangkan pusat kehidupannya. Bagi Israel, perubahan kecil di garis depan dapat mendekati daerah padat penduduk dalam waktu singkat. Karena itu, Israel membangun sistem wajib militer, pasukan cadangan, jaringan intelijen, perlindungan sipil, radar, bunker, dan pertahanan udara berlapis. Seluruh sistem tersebut berangkat dari satu pemikiran sederhana. Ancaman harus diketahui sebelum mencapai kota, dan serangan harus dihentikan sebelum merusak pusat kehidupan nasional. Namun, posisi strategis juga membuat konflik Israel tidak pernah benar-benar lokal. Ketegangan di utara dapat menyeret Lebanon, Suriah, dan Iran. Gangguan di selatan dapat mempengaruhi Mesir, Laut Merah, dan jalur pelayaran internasional. Perubahan di wilayah Palestina dapat memicu tekanan diplomatik dari berbagai negara. Jadi, apakah pengaruh Israel muncul karena kekuatan yang dibangunnya atau karena negara itu berdiri tepat di persimpangan kepentingan dunia? Pertanyaan itu baru membuka lapisan pertama, sebab di balik petanya yang sempit, terdapat perubahan wilayah sejak 1967 yang membuat konflik ini jauh lebih rumit.
Mengapa kemenangan 6 hari justru menciptakan perselisihan selama puluhan tahun? Perubahan terbesar dalam peta Israel terjadi pada 5 Juni 1967. Saat itu, perang pecah antara Israel melawan Mesir, Yordania, dan Suriah. Hanya dalam 6 hari, Israel berhasil menguasai semenanjung Sinai, jalur Gaza, tepi barat, Yerusalem Timur, serta sebagian dataran tinggi Golan. Secara militer, kemenangan tersebut terlihat sangat besar. Namun secara politik, hasilnya justru membuka persoalan yang jauh lebih panjang. Israel kini tidak hanya menghadapi negara-negara tetangga, tetapi juga menguasai wilayah yang dihuni jutaan warga Palestina. Semenanjung Sinai kemudian menjadi contoh bahwa wilayah hasil perang masih dapat dikembalikan melalui perundingan. Pada 26 Maret 1979, Israel dan Mesir menandatangani perjanjian damai. Penarikan Israel dari Sinai selesai pada April 1982. Peristiwa itu menunjukkan bahwa konflik wilayah dapat diselesaikan ketika kedua pihak memiliki kepentingan yang sama. Namun, keadaan berbeda terjadi di tepi barat, Gaza, dan Yerusalem Timur. Pada 28 September 1995, Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina menandatangani Perjanjian Oslo kedua. Kesepakatan itu membagi tepi barat menjadi 3 kawasan. Wilayah pertama dikelola oleh Palestina dalam urusan sipil dan keamanan, wilayah kedua dikelola Palestina, tetapi keamanan tetap melibatkan Israel. Wilayah ketiga berada di bawah kendali Israel. Pembagian tersebut seharusnya hanya bersifat sementara, akan tetapi perundingan mengenai status akhir tidak pernah menghasilkan penyelesaian menyeluruh. Akibatnya, susunan sementara itu bertahan selama puluhan tahun. Setiap perubahan garis kendali karena itu tidak hanya mengubah peta, tetapi juga mempengaruhi tempat tinggal, perjalanan, pekerjaan, dan harapan politik masyarakat kedua pihak secara langsung. Inilah yang membuat peta tepi barat terlihat seperti kepingan yang terpisah. Kota-kota Palestina tidak terhubung dalam satu wilayah utuh. Di antara kawasan tersebut terdapat pemukiman Israel, pos pemeriksaan, jalan khusus, zona militer, dan penghalang fisik. Bagi Israel, langkah itu dianggap penting untuk mencegah serangan dan mengawasi pergerakan. Bagi Palestina, sistem tersebut dipandang sebagai cara memperluas kendali sekaligus mempersempit ruang bagi negara merdeka mereka. Gaza menghadirkan masalah yang berbeda. Pada 12 September 2005, Israel menarik pasukan dan membongkar pemukimannya dari wilayah tersebut. Namun, Israel tetap mengendalikan ruang udara, perairan, dan sebagian besar akses keluar masuk. Setelah Hamas mengambil alih Gaza pada Juni 2007, pembatasan semakin diperketat. Sejak saat itu, Gaza berubah menjadi titik pertemuan kepentingan banyak pihak. Mesir berkepentingan terhadap perbatasan Rafah. Israel berfokus pada roket, terowongan, dan kelompok bersenjata. Iran dikaitkan dengan dukungan terhadap sejumlah faksi Palestina. Amerika Serikat, Qatar, Turki, dan negara-negara Eropa masuk melalui bantuan, diplomasi, dan mediasi. Namun, pusat persoalan paling sensitif tetap berada di Yerusalem. Sejak Israel menguasai Yerusalem Timur pada Juni 1967, kota tersebut menjadi sumber perselisihan yang tidak pernah padam. Israel memandang Yerusalem sebagai ibu kotanya yang bersatu. Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara mereka pada masa depan. Di kawasan yang sangat berdekatan berdiri Masjid Al-Aqsa, Kubah Batu, Tembok Barat, dan Gereja Makam Kudus. Karena itu, perubahan aturan masuk, kunjungan pejabat, bentrokan, penggalian, atau pembangunan baru dapat memicu reaksi besar di berbagai negara. Yang diperebutkan bukan hanya tanah, tetapi juga agama, sejarah, identitas, dan kedaulatan. Menurut Anda, apakah pembagian wilayah sejak 1967 membuat keamanan semakin kuat atau justru mempertahankan konflik tanpa akhir? Namun, masih ada satu pertanyaan yang lebih mengejutkan. Bagaimana negara dengan konflik sepanjang ini justru mampu berkembang menjadi pusat teknologi dunia? Jawabannya muncul dari keterbatasan yang memaksa Israel mengubah kekurangan menjadi kekuatan. Israel tidak memiliki wilayah pertanian luas, cadangan air melimpah, atau kekayaan alam sebesar banyak negara lain. Sebagian wilayahnya kering, curah hujan terbatas, dan kebutuhan penduduk terus meningkat. Namun justru dari kekurangan inilah Israel membangun salah satu sumber kekuatannya,
Pada dekade 1960-an, pemerintah dan peneliti Israel mulai mengembangkan cara menggunakan air secara lebih efisien. Pada 1965, perusahaan Netafim didirikan di kawasan Gurun Negev dan memperkenalkan irigasi tetes modern. Air tidak lagi dialirkan dalam jumlah besar ke seluruh lahan, tetapi diberikan perlahan langsung menuju akar tanaman. Teknologi tersebut membuat pertanian dapat berkembang di wilayah yang sebelumnya dianggap terlalu kering. Setelah itu, Israel memperluas pengolahan air laut, daur ulang air limbah, pemantauan tanah, dan pertanian berbasis sensor. Keterbatasan tidak dihilangkan, tetapi dipaksa bekerja lebih efisien. Pola yang sama kemudian diterapkan pada perekonomian. Pada awal 1990-an, pemerintah Israel meluncurkan program Yozma untuk mendorong investasi pada perusahaan teknologi. Program itu mempertemukan modal pemerintah, investor asing, universitas, dan pengusaha lokal. Hasilnya, semakin banyak perusahaan rintisan tumbuh dalam bidang perangkat lunak, teknologi medis, komunikasi, kecerdasan buatan, dan keamanan cyber. Namun ada sisi lain yang jarang dibahas. Banyak kemampuan teknologi Israel berkembang karena kebutuhan militer. Negara dengan wilayah sempit tidak memiliki banyak waktu untuk bereaksi ketika ancaman datang. Karena itu, radar, sensor, pesawat tanpa awak, sistem pengawasan, komunikasi terenkripsi, dan pertahanan udara terus dikembangkan. Orang-orang yang memperoleh pengalaman teknis selama menjalani dinas militer kemudian membawa pengetahuan mereka ke sektor sipil. Teknologi yang awalnya dirancang untuk mendeteksi serangan dapat berubah menjadi sistem keamanan digital. Perangkat pengawasan militer dapat berkembang menjadi teknologi pertanian, pemetaan, atau penanganan bencana. Pengaruh tersebut semakin besar karena hubungan Israel dengan Amerika Serikat. Pada 2016, kedua negara menandatangani kesepakatan bantuan keamanan selama 10 tahun dengan nilai sekitar 38 miliar dolar Amerika. Dukungan itu mencakup pendanaan militer, pertahanan rudal, latihan bersama, persenjataan, dan pertukaran intelijen. Bagi Israel, hubungan tersebut memberikan perlindungan strategis dan diplomatik. Bagi Amerika, Israel menjadi mitra dengan kemampuan militer, teknologi, dan intelijen yang kuat di kawasan yang terus bergejolak. Israel juga memperluas jaringan melalui perdagangan dan diplomasi. Pada 15 September 2020, Israel, Uni Arab Emirat, dan Bahrain menandatangani kesepakatan Abraham. Hubungan baru itu membuka penerbangan langsung, investasi, pariwisata, kerjasama teknologi, dan koordinasi keamanan. Pada 2024, pengeluaran penelitian dan pengembangan Israel termasuk yang tertinggi dibandingkan ukuran ekonominya. Banyak perusahaan internasional membuka pusat penelitian di Tel Aviv, Haifa, dan kawasan teknologi lainnya. Kehadiran mereka bukan hanya membawa modal, tetapi juga menghubungkan ilmuwan lokal dengan pasar global. Akibatnya, penemuan yang lahir dari kebutuhan dalam negeri dapat segera diproduksi, diuji, dan dijual ke berbagai negara. Inilah yang membuat pengaruh Israel melampaui ukuran wilayah, serta jumlah penduduknya yang relatif kecil. Meskipun demikian, kekuatan tersebut tidak membuat Israel bebas dari kelemahan. Perang berkepanjangan dapat memanggil ratusan ribu pasukan cadangan, mengurangi tenaga kerja, menekan anggaran, dan mengganggu investasi. Konflik Palestina juga terus merusak citra internasional serta memicu perpecahan politik di dalam negeri. Jadi, menurut Anda, apakah pengaruh Israel terutama berasal dari teknologi dan dukungan sekutunya, atau dari kemampuannya mengubah rasa terancam menjadi mesin inovasi? Namun jawaban akhirnya masih menyisakan satu misteri. Negara ini mungkin kecil di atas peta, tetapi mengapa begitu banyak kekuatan dunia tetap merasa tidak bisa mengabaikan setiap langkahnya? Israel menunjukkan bahwa ukuran wilayah tidak selalu menentukan besarnya pengaruh sebuah negara. Letak geografis, sejarah panjang, konflik Palestina, tempat-tempat suci, kemajuan teknologi, serta hubungan dengan negara-negara besar membuat setiap langkahnya mampu memicu dampak jauh melampaui batas wilayahnya. Di balik negara yang kecil, tersimpan kepentingan yang sangat besar. Karena itu, memahami Israel bukan hanya membahas satu negara, tetapi juga membaca bagaimana agama, keamanan, ekonomi, dan politik dunia saling bertemu di satu kawasan. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya.